Anda kembali di One on One pemirsa. Bu Retno, upaya terus kita lakukan. Indonesia mengecam, negara lain juga mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dan melalui jalur diplomasi juga, Ibu tadi sempat menyinggung bahwa bulan lalu sempat bersidang di Jenewa, Swiss. Tapi tampaknya sampai sekarang Israel tetap berada di atas angin, tetap melakukan aksinya yang begitu kejam. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, jadi memang situasi sangat sulit. Kita tahu persis bahwa kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tetapi pertanyaannya adalah, dengan situasi yang sulit seperti ini, apakah kita akan berhenti? Karena sulit, ya udahlah, menyerah. Buat saya, enggak. Kita tidak boleh menyerah, dan kita justru harus memperbanyak teman supaya dapat melakukan at least pressure internasional kepada Israel, plus memperbanyak teman untuk membantu masyarakat Palestina. Tidak saja tentunya fokus sekarang ada di Gaza, tetapi ada juga yang di tepi barat yang perlu dibantu juga. Jadi intinya seperti itu, kita bersatu, kita perbanyak teman untuk melakukan pressure terus-menerus dan juga membantu bantuan kemanusiaan. Kita tahu persis apa yang sudah dilakukan Israel ini sudah sangat melampaui batas, sudah melanggar hukum internasional dalam sense apapun. Dilihat dari sisi, dari angle, dari sudut manapun, sudah sangat melanggar hukum internasional, kemudian resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, selain kita memperbanyak teman, kita juga melakukan komunikasi dengan negara-negara inti, negara-negara kunci. Misalnya, kita bicara juga dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat to some extent, dia punya pengaruh kepada Israel. Kita tahu juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, karena ini juga menjelang pemilunya dia di bulan November. Tetapi I keep talking, communicating dengan Amerika Serikat. Terakhir saya bicara dengan Secretary Blinken, Anthony Blinken di Seoul waktu Summit for Democracy. Dia ada di sana, saya sempat bicara sebentar. Saya sampaikan bahwa saya melihat ada perubahan secara pelan kebijakan Amerika terhadap Israel. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia, ya kan, sebagai negara dan sebagai manusia, pelaku dari negara, dari pemerintahan ini kan manusia juga. Kalau dia melihat penderitaan yang begitu setiap hari, kalau dia tidak terusik, saya kok pertanyaannya, mosok sih kamu nggak terusik? Tampaknya terusik, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dalam negeri. Bagaimanapun juga politik dalam negeri pasti akan menjadi pertimbangan yang kuat. Tetapi saya melihat ada ini, dan saya sampaikan kepada Secretary Blinken, please terus jalan untuk memperbaiki situasi. Jadi itu yang pesan itu yang saya sampaikan ke Secretary Blinken. Jadi saya tidak akan menyerah, kita akan terus konsisten, memperbanyak teman, memberikan tekanan yang lebih besar, dan memperbanyak bantuan yang kita berikan kepada masyarakat Gaza yang memang sudah sangat-sangat memprihatinkan kondisinya saat ini. Semua mendesak supaya Israel mau menghentikan aksi kekejamannya di Palestina. Bahkan juga beberapa hari yang lalu, pihak dari Amerika Serikat meminta sebelum bulan suci Ramadan kemarin meminta supaya dilakukanlah gencatan senjata sementara waktu setidaknya. Tapi mereka tetap tidak mau melakukan gencatan senjata. Bu Retno. Pada saat sebelum Ramadan, saya berada di Doha. Saya bertemu dengan Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Luar Negeri dari Qatar. Pada saat itu terjadi negosiasi. Negosiasinya memang panjang banget terkait dengan masalah pelepasan sandera dan sebagainya. Pelepasan sandera memang penting. Pelepasan orang-orang yang ditahan oleh pihak Israel. Jadi kita bicara mengenai sandera, tidak saja sandera yang dipegang oleh Hamas saat ini, tetapi saya selalu ingatkan, ada banyak sandera yang diambil oleh Israel, orang-orang yang Palestina yang tidak berdosa, tiba-tiba saja sebelum peristiwa Gaza, ya, sebelum 7 Oktober, tiba-tiba dia diambil, dia ditahan tanpa alasan apapun untuk tahun-tahunan, bahkan puluhan tahunan.
Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk pada saat kita melakukan dialog antara ASEAN dengan EU, saya selalu sampaikan di draft deklarasi, pada saat hostage dimajukan, isu release of hostage dimajukan, saya selalu bilang, harus diikuti dengan kalimat release of arbitrary detainees. Jadi orang-orang yang ditahan tanpa alasan, itu juga harus dilepas. Nah, ini mengenai masalah pelepasan sandera, tahanan yang sedang dinegosiasikan. Tetapi ada isu yang juga penting yang seharusnya tidak perlu dikaitkan langsung dengan pembicaraan mengenai masalah sandera, yaitu mengenai ceasefire tadi yang ditanyakan. Ceasefire ini sangat sensitif. Saya tahu, kita tahu semua sangat sensitif. Tetapi at the same time kita juga tahu tanpa ceasefire tidak akan ada kondisi yang kondusif untuk memperbaiki situasi. Bagaimana kita bisa memperbaiki situasi kalau serangan terus dilakukan, kalau tidak ada gencatan senjata. Dan persis tadi yang disampaikan, bahwa pada saat saya bicara dengan Perdana Menteri Qatar, kita mencoba untuk mendorong, tentunya bersama dengan negara kunci ya, Amerika Serikat, mendorong agar terjadi gencatan senjata, apapun istilahnya. Yang kita inginkan adalah yang sustainable dan permanen. Tetapi mereka, Israel terutama, itu ceasefire yang sifatnya temporer. Tapi at least ada jeda lah selama bulan suci Ramadan. Berusaha dipush, tapi ternyata belum berhasil. Itu hanya menunjukkan bahwa semakin jelas apa yang dilakukan Israel dilihat dari apapun, dia sudah tidak peduli dan dia terus melanggar aturan. Memang pertanyaannya kita kembalikan kepada dunia, termasuk kepada Dewan Keamanan PBB, dan saya termasuk yang bersuara sangat lantang. Apakah dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini kemudian kita, Dewan Keamanan PBB, masih tidak akan mengeluarkan resolusi yang menyebutkan mengenai pentingnya gencatan senjata? Itu yang kita nantikan semua. Itu yang kita minta dan gitu kita nantikan. Ngomong-ngomong soal PBB, kita juga melihat beberapa waktu yang lalu ketika dalam bersidang PBB, Bu Retno sempat walk out dari persidangan ketika perwakilan untuk Israel di PBB itu menyampaikan speech-nya. Kenapa pada saat itu walk out, Bu Retno? Walk out ini kalau di dalam dunia saya, di dalam diplomasi ini merupakan simbol atau ekspresi politik yang sangat kuat. Yang berarti bahwa kita protes terhadap orang yang sedang bicara, kita tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, dan ini juga bentuk dukungan, salah satu bentuk dukungan solidaritas kita kepada bangsa Palestina. Dan kita ingin tegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza sudah betul-betul di luar batas kemanusiaan. Saya tahu waktu walkout itu kemudian menjadi berita di sini tadi, by intention dengan kesadaran penuh saya lakukan. Dan itu pertama kalinya. Saya adalah diplomat karir. Saya sudah menjadi diplomat sejak tahun 86 sampai 2024. This is for the first time Melakukan that walkout. I did walkout, karena sudah keterlaluan. It's too much. Dan dengan penuh kesadaran I did it. Di ambang batas ya Bu ya. Yes. Tapi ngomong-ngomong, apakah pada saat itu hanya Bu Retno saja melakukan walkout atau mungkin ada perwakilan dari negara lain? Kebetulan semua sentimennya sama. Jadi yang melakukan walkout adalah kita tuh nggak mengkoordinir diri loh. Jadi tapi karena kita punya rasa yang sama, maka itu terjadi bersamaan. Jadi pada saat saya berdiri walkout, saya lihat Menteri Luar Negeri Aljazair yang kebetulan Aljazair itu duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dia juga berdiri, dan juga menteri dan para duta besar dari negara-negara Muslim, negara Arab itu juga berdiri dan kemudian melakukan walkout. Jadi itu merupakan suatu kesadaran bersama ya, tanpa harus diorkestrasi, itu terjadi karena
kita memiliki perasaan yang sama. Oke, sepakat dengan yang Ibu Retno sampaikan tadi bahwa berbagai upaya terus dilakukan. Indonesia melakukan berbagai upaya, negara-negara lain juga melakukan berbagai upaya. Bahkan Amerika Serikat pun coba tadi Ibu ajak berkomunikasi dan tampaknya sudah mulai terketuk hatinya. Tapi sampai sekarang belum juga ada perubahan dari Israel yang kita sebut tadi bahwa Israel ini berada di atas angin. Lantas ke depan masih adakah langkah ataupun upaya yang bisa kita lakukan, Bu Retno? Sesaat lagi akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali.